Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1890 sampai tahun 1892. Semua penonton kaget mendengarnya mengakuinya. Orang-orang penyelenggara juga terbelalak, sementara orang-orang di museum medis yang selalu hijau bingung. Apa itu Lingbao? Apakah itu senjata ajaib yang ampuh? Saya hanya tahu Lingbao. Saya belum pernah mendengar tentang Lingbao. Zai Qingsui berkedip dan menatap Li Wenyan. Apa itu Lingbao? Mulut Li Wenyan bergerak-gerak, dan nadanya sedikit berseru. Ini adalah senjata yang lebih kuat dari senjata sihir dan senjata roh. Dia benar-benar memiliki keberadaan artefak. Yang kedua setelah artefak, kan? Tiba-tiba. Anak kecil, tak heran jika Kou Tianhuo masih berani bertarung dengan tangan Tianhuo. Ternyata Lingbao dibuat tanpa sepatah kata pun. Li Wenyan menghela nafas bahwa putranya lebih jahat dari yang dia kira. Haha, Lingbao. Dengan Lingbao di tangan, bagaimana Li Shao bisa kalah? Situ Manlong sangat gembira. Pantas saja Li Shao berani meremehkan lawannya. Sungguh menakjubkan cara menekan bagian bawah kotak. Li Ming tertawa, kataku dengan santai sebelumnya. Saya tidak menyangka Li Shaozhen memiliki pembunuh super. Apakah saya seorang nabi? Lingbao Sima Xiangru berseru, ini adalah hal baik yang tidak bisa dilawan oleh yang kuat di masa gangguan. Aku hanya tidak tahu level Lingbao apa yang ada di tangan Li Shao. Jika kamu ingin aku melihatnya, setidaknya kamu harus menjadi Lingbao perantara. Sambil memutar matanya, dia berkata, dan menurutku ketika Lingbao ini kuat, ada ikan yin dan yang muncul, dan ada nafas hidup dan mati yang mengalir, dan kebanyakan dari mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, tebakannya tidak akurat, tetapi kekuatan tongkat reinkarnasi tidak kalah kuatnya dengan Lingbao perantara. Mufu berpikir, lampu merah pada tongkat kerajaan tadi tampak seperti batu matahari merah. Apakah sulit bagi Li Shao untuk membangun Lingbao ini sebelum dia menutup pintunya? Waktunya sangat bertepatan. Dan malam itu, guntur turun dari langit, dan gerakannya sangat keras. Hanya ketika Lingbao lahir barulah terjadi keributan besar. Kou Tianhuo ketakutan dan berkata, Lingbao. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki Lingbao? Jericho Li menarik telinganya. Bertele-tele sekali. Sebagai seorang seniman, anehkah bagiku memiliki Lingbao? Setidaknya aku bisa membuat lusinan. Apakah membangun Lingbao semudah makan dan minum? Apakah kamu ingin menjadi begitu gila? Kamu tidak mudah membunuhku. Satu-satunya pikiran Kou Tianhuo saat ini adalah dia tidak bisa kalah atau mati. Begitu dia kalah, dia tidak bisa memberi tahu negaranya. Begitu dia meninggal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, tanpa kartu Truth Skyfire yang luar biasa, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Jericho Li. Ular mati. Menguasai. Bermainlah dengannya dan beri aku waktu. Tubuh. Besar ular jiwa yang mati itu muncul, dan ketika sosok itu muncul, banyak orang yang tercengang. Ular mati. Bukankah ini monster jahat yang terkenal? Jadi begitu. Saya akhirnya mengerti dari mana datangnya nafas mati yang saya rasakan sebelumnya. Itu dari ular mati. Apakah menurutmu roh itu sudah mati? Apa yang dimaksud dengan nafas kehidupan? Bahan tongkatnya sendiri. Jika Anda tidak salah, itu Liu Lisenmu. Beberapa orang yang cerdas melihat petunjuk itu dan semua mengubah wajah mereka. Mata Sima Xiangru dipenuhi dengan seruan, roh peralatan adalah kematian, kayu mengkilap adalah kehidupan, reinkarnasi kematian dan kehidupan, reinkarnasi yin dan yang apakah ini tongkat kerajaan diberkahi dengan jalan tertinggi antara langit dan bumi, jalan reinkarnasi. Jalan reinkarnasi. Mereka semua menarik napas. Itu adalah puncak dari jalan 3000. Tidak heran tongkat Li Shao begitu kuat sehingga dia memenangkan jalan reinkarnasi. Hehe, sekuat apapun api langitnya, itu hanyalah jalan apinya. Bagaimana bisa lebih kuat dari jalan reinkarnasi? Terlebih lagi, Lingbao tingkat terendah dapat bersaing dengan yang kuat di periode gangguan, dan Lingbao perantara dapat dibandingkan dengan para ahli di periode transformasi roh. Tidak peduli seberapa kuat Kou Tianhuo, dia tidak bisa mengendalikannya ke level yang sama dengan mereka yang kuat di periode Huasen. Apa yang terjadi dengan lampu merah? Saya merasa kekuatannya sama dengan Tianhuo, kata Situ Manlong. Mufu berkata sambil tersenyum, biar saya jelaskan. Li Shao pergi ke rumah Du di Nanyang dan mengambil sepotong Jiao Yuesi.
Kemudian dia pergi ke rumah madu dan mendapatkan batu matahari merah lainnya. Batu matahari merah, batu bulan terang. Beberapa orang tercengang. Guan Ark tiba-tiba menyadari, begitu. Itu Yin dan Yang. Batu matahari merah mengandung kekuatan matahari. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang terbaik di dalam api. Tidak kalah dengan api langit. Jiao Yuexi adalah yang terbaik kekuatan Taiyin, yang memadukan Yin dan Yang dengan ciri Si. Benar, harta roh Li Sao harus mengandung kekuatan reinkarnasi. Hanya kekuatan reinkarnasi yang dapat menandingi ketiga materi teratas ini. Dengan konfirmasi, semua orang kagum dengan bakat Jericho Li untuk menyempurnakan senjata. Untuk menciptakan Lingbao yang mengguncang bumi, harus ada keberadaan langka antara langit dan bumi. Pusat medan perang. Didorong oleh ular jiwa yang mati, tongkat reinkarnasi dan Kou Tianhuo saling terkait. Kou Tianhuo pada awalnya tidak percaya pada kejahatan, dan dia menggunakan Tianhuo untuk menyerang. Tanpa diduga, semua apinya terserap oleh batu ciri. Dia mulai putus asa. Jericho Li, sebaliknya, mulai membunuh, dan kekuatan langit dan bumi berkumpul kembali. Meskipun tidak terlalu ahli, selama kamu berhati-hati, itu sudah cukup untuk membunuh Kou Tianhuo. Yang ingin dia gunakan adalah putaran kelima dari panah undet. 5 putaran membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi sekarang ada ular jiwa yang mati untuk memberinya waktu. Dia dapat mengurangi kemungkinan kegagalan semaksimal mungkin dan memastikan bahwa kekuatan putaran kelima sudah cukup. 10 menit kemudian. Ular jiwa mati, mundurlah. Tuan yang baik. Tongkat reinkarnasi segera terbang kembali dan langsung masuk ke dalam ring penyimpanan. Di tangan Jericho Li, anak panah busur dan panah berputar dengan kecepatan tinggi, dan anak panah cahaya dan bayangan telah terbentuk. Panah ini, akhiri kamu. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung mayat hidup, 5 putaran untuk menginjak langit. Suara mendesing. Panah aura mengandung energi mengerikan yang merobek ruang. Dengan kekuatannya yang tajam menembus langit dan bumi, ia menghancurkan yang layu dan membusuk. Energi yang meluap mendistorsi ruang dalam skala besar. Tidak. Dalam nafas kematian, Kou Tianhuo ingin meminta bantuan dan melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Perjuangannya bagaikan perahu di tengah laut, begitu kecil hingga mampu dipadamkan oleh badai dan ombak dalam sekejap. Ledakan. Dengan suara ledakan, seluruh arena langsung terlibat dalam badai energi. Pusaran energi yang mengerikan melahap segala sesuatu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Bumi bergerak dan langit bergetar. Langit dan bumi sedang runtuh. Saat badai mengamuk, banyak ahli yang bergegas membangun garis pertahanan dengan aura. Nyala api menyapu, asap memenuhi, dan semua orang sepertinya melihat akhir akan datang. Butuh waktu 5 atau 6 menit hingga badai mereda. Ketika asapnya hilang, Kou Tianhuo sudah compang camping dan berdaging, tapi dia masih bernapas. Bab 1891, Ho. Jericho Li menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Konsumsi 5 putaran sangat besar. Untungnya, jiwaku telah dipromosikan beberapa kali. Kalau tidak, aku khawatir aku akan koma setelah menggunakannya. Kekuatan setiap putaran panah burung undet memiliki perbedaan yang sangat besar. Semakin naik, semakin banyak kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang dikonsumsi akan meningkat secara eksponensial. Sekarang dia belum menguasai putaran ke-6, tetapi jika dia menggunakan putaran ke-6 sekarang, dia akan langsung pingsan. Melihat Kou Tianhuo yang masih berjuang, dia juga terkejut. Memang benar dia adalah pemilik Tianhuo. Dia tidak bisa mati seperti ini. Sialan, itu aneh. Jelas, kekuatan putaran kelima dari busur burung undet sebagian diimbangi oleh api langit. Kalau tidak, momen tadi seharusnya langsung mengirim Kou mati. Suara mendesing. Sementara semua orang masih terkejut, Jericho Li bergegas dan mengeluarkan pedang jiwa es untuk memperbaiki pedangnya. Dia tidak mau mengakui kekalahan dari Kou Tianhuo, dan kemudian orang-orang Amerika melompat keluar dan berkicau. Jika ingin membunuhnya, dia harus lebih lugas dan menebang akarnya. Menatap Kou Tianhuo, dia menemukan ada api di tubuh Kou Tianhuo. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Orang baik, Tianhuo sedang memperbaiki lukanya dengan cepat. Itu adalah api langit. Pedang jiwa es puff. Menentukan satu klik, biarkan Kou Tianhuo melihat Raja Neraka. Saat itu, lampu merah menyala. Itu adalah Yuanying Kou Tianhuo. Karena dia mengandung Tianhuo, Yuanyingnya berbeda dari orang lain. Dia diwarnai merah oleh Tianhuo, dan jelas bahwa Yuanying dan Tianhuo bukan satu-satunya yang melarikan diri darinya. Ya. Apakah Anda ingin melarikan diri dengan Skyfire? Mimpi.
Jericho Lee langsung mempersembahkan korban kepada tripod dewa, dan Yuanying miliknya terbang ke tripod dengan kecepatan lebih cepat. Dong. Sending dihancurkan di tempat dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Namun, Yuanying, putra Kou Tianhuo, dilindungi oleh Tianhuo. Setelah beberapa kali dihancurkan, dia tidak dapat dibunuh. Sepertinya kamu tidak harus kejam. Kamu tidak bisa dibunuh. Mata Jericho Lee dingin, dan dia membalik, dan senjata ajaib canggih muncul di tangannya. Ini payung Hunyuan. Itu adalah salah satu dari lebih dari 100 senjata ajaib yang dia buat sekaligus. Senjata ajaib ini tidak terlalu efektif, namun memiliki efek yang sangat istimewa, yaitu pengekangan. Ini mirip dengan cara yang dia gunakan untuk menahan tubuh roh laba-laba 7 dosa dan ular hantu ekor phoenix. Kekuatan pengikat payung Hunyuan khusus untuk Yuanying. Beberapa kali sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan ini, tapi kali ini Yuanying Kou Tianhuo sangat sulit, jadi dia harus menggunakannya. Segera. Setelah payung Hunyuan dibuka, kekuatan penahan yang kuat menyelimuti Yuanying milik Kou Tianhuo. Yuanying segera menjerit melengking. Sekarang. Segera setelah Yuanying Kou Tianhuo diselesaikan, Jericho Lee segera berkomunikasi dengan Yuanying di Sending. Bang. Kuali segera digulung, diiringi suara gemuruh. Yuanying Kou Tianhuo tewas di tempat. Akhirnya selesai, kata Jericho Lee sambil menghela nafas lega, mengambil kembali payung Hunyuan dan Sending. Pada saat ini, sekumpulan api menyala dengan tenang di langit. Sekarang tanpa Kou Tianhuo, tuannya, ia menjadi barang tanpa pemilik. Meskipun nyala apinya sangat kecil sekarang, kumpulan api ini telah mengumpulkan kekuatan setidaknya selama ribuan tahun. Jika benar-benar ingin meledak, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan Alpen. Jericho Lee tidak gegabah menangkapnya secara langsung, namun langsung mencapnya dengan kesadaran ilahi. Ledakan. Begitu dia hendak melakukannya, Skyfire segera mulai melepaskan api dalam jumlah besar untuk melawan. Kou Tianhuo sudah mati, tapi setidaknya dia telah bersamanya selama beberapa dekade. Beberapa jejak jiwanya tidak bisa dihindari. Tianhuo juga memiliki emosinya sendiri. Bersenandung. Jericho Lee segera mempersembahkan tongkat reinkarnasi, dan batu matahari merah penuh cahaya untuk menekan api langit. Sekarang kamu telah menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Selain itu, hanya di tangan para alkemis api langit dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Dia tidak dapat memanfaatkanmu dengan baik, dan aku bisa. Kamu harus tunduk kepadaku. Suara Jericho Lee sangat sombong. Di satu sisi, ia ditekan oleh teriknya batu matahari dan kekuatan reinkarnasi. Di sisi lain, ia juga ditekan oleh udara dingin pedang bingpu, yang memaksa merek kesadaran ilahi, dan ia juga menggunakan taktik pengendalian tembakan untuk menekannya. Dengan paksa. Dalam hal budidaya, dia tidak sebaik Kou Tianhuo, tetapi dalam hal pemahamannya tentang seni bela diri, dia jauh lebih baik daripada Kou Tianhuo. Pengetahuannya tentang api dan penguasaan teknik pengendalian api jauh lebih baik daripada Kou Tianhuo. Hapus tanda jiwa Kou Tianhuo, dan pasang tanda jiwa baru. Segera Tianhuo secara bertahap kehilangan perjuangannya, ambil. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya, dan api langit segera datang ke tangan kanannya. Sekarang dia hanya menekan api langit dengan paksa, tapi dia belum menyempurnakannya. Ini akan memakan waktu dan beberapa pekerjaan persiapan. Hanya dengan memurnikan api langit barulah api langit menjadi senjatanya dalam alkimia. Setelah menerima api tersebut, Jericho Lee membawa semua lelaki tua Kou Tianhuo. Tidak ada yang lain, pedang api itu bagus hari itu. Itu juga merupakan senjata roh tingkat tinggi. Tentu saja, dia tidak peduli jika Tuan Kou Tianhuo akan mengganggunya. Inilah ajang kompetisi internasional, menang atau kalah masing-masing adalah takdir, dan semuanya wajar, persaingan adil dan terbuka, kalah adalah kekuatannya sendiri. Bahkan jika Tuan Kou Tianhuo mendapat masalah, penyelenggara tidak akan mengizinkannya. Jika dia ingin lari ke Huaxia, monster tua Huaxia tidak akan mengizinkannya. Apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya? Jericho Lee memandang wasit di atas langit sambil tersenyum. Saat itulah wasit akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan menelan ludahnya. Jericho Lee, juara kompetisi internasional ini, berasal dari Tiongkok. Selamat, aduh. Menang. Saya benar-benar menang, Li Shao menang. Huaxia adalah juaranya. Perkemahan Tiongkok bersorak. Li Ming dan yang lainnya menangis dan tertawa. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka bersorak dan menangis dan air mata memenuhi mata mereka. Rumah sakit yang selalu hijau. Wow. Jericho Lee menang. Juara. Jericho Lee adalah juaranya. Zai Qingsui dan yang lainnya melompat setinggi 3 kaki kegirangan. Haha.
Jericho Lee menang, atas nama Huaxia memenangkan kejuaraan kompetisi internasional. Qin Zi terlalu bersemangat untuk berbicara. Dan Huaxia memenangkan tempat pertama dan kedua. Betapa mulia dan mulianya Owling yang segar dan segar. Angsa liar Moling menyeka air matanya, dan matanya berulang kali berubah warna. Aku tahu, kamu tidak akan mengecewakanku. Haha. Kamu muridku. Chang Xuande juga menunjukkan senyuman yang telah lama hilang. Itu cucuku. Anakku, memang. Li Wenyan dan Li Changrong saling memandang dan tertawa. Mereka bahagia dan bangga seperti sebelumnya. Kam As suram. Kenapa, Paman tersesat? Wenan jatuh ke tanah dengan wajah sedih dan menangis. Kou Tianhuo tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan nyawanya. Joseph Jet menelan ludahnya, dan wajahnya ngeri. Bahkan jika kekuatan api langit terbuka penuh, dia kalah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika melawan Jericho Lee. Kekuatannya tidak sebaik Sato. Jika dia ingin melawan Jericho Lee, dia akan dikalahkan jika dia tidak bisa melakukan 3 gerakan. Bab 1892. Mereka yang mendukung Amerika semuanya bodoh. Hasil dari pertempuran ini di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka tahu bahwa Kou Tianhuo dipersenjatai dengan Tianhuo, dan kekuatannya sebanding dengan yang kuat di awal gangguan. Hasilnya tidak diharapkan tetapi merugikan diri sendiri. Semua orang melihat sosok muda di arena tantangan, semuanya sangat senang. Huaxia memiliki kesombongan yang tiada taranya. Bagaimana mereka akan menjadi musuh Huaxia di masa depan? Untungnya, saya tidak berteman dengannya. Para kontestan yang masih hidup itu satu persatu sangat beruntung. Mereka sangat beruntung karena tidak memiliki hubungan buruk dengan Jericho Lee sebelumnya, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Kou Tianhuo sekarang. Jericho Lee turun dari panggung perlahan-lahan dan disambut hangat oleh kubu Tiongkok. Selamat atas kembalinya Li Shao dari kemenangan. Li Ming sangat gembira hingga suaranya hampir serak. Li Shao, ini kemenangan yang indah. Situ Manlong dan yang lainnya sangat bersemangat. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, kita masih bisa menyelamatkan diri dari bahaya dan pada akhirnya menang. Kekuatan seperti itu membuat mereka takjub. Jericho Lee tampak sangat tenang dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak terlalu senang mengalahkan Kou Tianhuo, tapi Tianhuo jatuh ke tangannya. Nanti, saat dia membuat pil, dia punya artefak. Menghasilkan banyak uang. Sebelumnya, dia khawatir kekuatan api aura tidak cukup, dan dia tidak bisa membuat ramuannya. Kini, dengan Skyfire, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Adapun hal-hal lain seperti pedang api langit, itu tidak berguna seperti api langit baginya. Haha, sekarang Tiongkok akan membuat sejarah. Situ Manlong sangat bersemangat sehingga dia berkata, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Li Shao, kamu telah menciptakan keajaiban. Min De juga seperti mimpi, tertawa seperti orang bodoh, aku menjadi runner-up, haha, aku menjadi runner-up. 2 dari 4 besar mati, dan 2 sisanya menjadi juara dan runner-up, bukan? Tentu saja, tempat ketiga dan keempat harus diisi oleh para ahli di belakang, tetapi hal-hal ini telah menjadi sekunder. Saya tidak dapat membayangkan bahwa apa yang kami khawatirkan sebelumnya benar-benar menjadi kenyataan. Bocah dari Tiongkok ini benar-benar monster. Panitia juga dalam suasana hati yang campur aduk. Awalnya, mereka khawatir Jericho Lee akan melakukannya. Bunuh Sato dan Kou Tianhuo, dan kemudian Huaxia akan mengambil 2 teratas. Sebelumnya, mereka mengira itu tidak mungkin, Jericho Lee menciptakan apa yang mereka anggap mustahil. Sehingga Huaxia pun menciptakan pencapaian yang mustahil. Karena masih ada 2 kursi kosong di 4 besar, kerusakan venue terlalu besar. Besok, kami akan memperebutkan 3 atau 4 tempat dari 8 besar semula. Saat wasit mengumumkan keputusan seperti itu, tidak ada yang peduli. Semua orang fokusnya ada pada Jericho Lee. Sebaliknya, tidak ada gunanya menyebutkan kontes apapun untuk tempat ketiga atau keempat. Di bawah tatapan penuh hormat, Jericho Lee pergi, dan semua orang di kamp Huaxia diikuti di belakang, dengan senyuman di setiap wajah. Mereka punya tidak pernah begitu bangga. Khususnya, pengembara Yang dan Guan Ark, kekalahan terakhir Tianwumen, biarkan mereka sampai ekstrim. Tapi kali ini, mereka hanya merasa bahagia. Ikan asin di balik. Orang yang membawakan mereka semua ini adalah keajaiban menciptakan pemuda, Jericho Lee. Namanya akan terngiang di seluruh dunia. Di hari yang sama, badai berita melanda dunia seni bela diri. Jericho Lee, atas nama Tiongkok, memenangkan kejuaraan kompetisi internasional. Berita, seperti sayap,
tersebar di seluruh negeri, menyebabkan gempa bumi global. Segera, detail pertempuran, lawan Jericho Lee, dan berita lainnya muncul bersamaan, menyebabkan diskusi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chikuo. Huaxia memenangkan kejuaraan. Terakhir kali Tiongkok kalah telak, kali ini menang dengan sangat indah. Benar saja, jalan surga itu baik. Saya dipenuhi dengan emosi. Australia. Pemain Tiongkok Jericho Lee memenangkan kejuaraan, membunuh pakar legendaris Kou Tianhuo dari Amerika Serikat, dan meraih kemenangan telak. Berita ini memicu badai di antara para pejuang. Nanya. Li Shao benar-benar menang. Saya tahu bahwa dialah satu-satunya yang berdiri di puncak Dulong dan Du Wei menarik napas dalam-dalam dan semakin bertekad untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Rende. Kanada, korupsi, Jerman. Pada saat berita menyebar ke seluruh dunia, badai dunia Wudao melanda, dan hasil yang luar biasa membuat mereka tidak bisa tenang. Amerika Serikat. Kou Tianhuo kalah. Ya Tuhan, dia kalah, aku tidak bisa menerimanya. Dewa Perang telah jatuh. Berita kematian Kou Tianhuo menyebar ke dunia seni bela diri Amerika Serikat. Kou Tianhuo, Dewa Perang. Dia adalah simbol suatu zaman, mitos tak terkalahkan, dan kepercayaan di benak banyak orang. Sekarang, keyakinan ini telah runtuh. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Kesedihan dunia pencak silat Amerika juga dipentaskan di Jepang. Murid iblis angin juga kalah. Dia bahkan kalah dari bocah Tionghoa itu. Sato kalah, siapa lagi yang bisa menghukum iblis? Jepang dan Huaxia selalu berselisih. Tentu saja mereka tidak ingin melihat kebangkitan Huaxia, terutama iblis yang merupakan pembunuh dewa perang yang tak terkalahkan dalam pikiran mereka. Namun, biarkan mereka mengutuk, atau bagaimana, tidak bisa menghilangkan fakta bahwa Jericho Lee menang. Terlebih lagi, Kou Tianhuo kalah, apalagi Sato. Tanah Tiongkok. Ibu kota. Ketua, telepon dari Jenderal Situ. Apakah ini tentang kompetisi internasional? Apakah permainannya sudah berakhir? Sudah berakhir. Bagaimana? Di final, Li Shao mengalahkan Kou Tianhuo dari Amerika Serikat dan memenangkan kejuaraan. Suara itu berapi-api. Untuk sesaat, 4 orang terdiam, napas terhenti, jarum jatuh dapat terdengar. Saat berikutnya, 100 burung terbang. Bagus, bagus. Para pemimpin tersenyum dan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain murid guru Min, Minde, ambil tempat kedua. Tubuh pembawa pesan gemetar saat dia berbicara. Ada keheningan di sekeliling. Hahaha. Bagus, bagus. Belum pernah terjadi sebelumnya bisa memenangkan juara dan runner-up. Sebuah keajaiban. Keluarga Ling, Bang Dong. Ling Tian keluar dari pintu dan bergegas ke halaman, kakek. Ling Zentian, yang sedang berlatih kaligrafi di halaman, tertegun sejenak dan berhenti. Menulis sedikit. Seperti apa bingungnya? Berapa usiamu? Bisakah kamu tenang? Kakek, berita besar. Aku benar-benar tidak bisa tetap tenang. Ling Tianyu tidak koheren. Oh, apa berita besarnya? Ling Zentian tersenyum, menyebutkan kuas tulis, dan mengosongkan selembar kertas beras baru. Dia tampaknya tidak terlalu peduli. Ling Tian menelan ludah, ini berita Li Shao. Ini. Ling Zentian mengangkat alisnya, kompetisi internasional, kan? Menurut pendapat saya, sudah hampir waktunya untuk Ko 16-8, bukan? Li Shao pasti dipromosikan, bukan? Tidak. Ling Tian menggelengkan kepalanya.